Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randus Loliana Magister Pendidikan dan Ibu Amrina Izatika Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Micro Teaching. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Irawan sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Dan teman saya Anggini Mareta sebagai penyaji materi ke-1. Divana Oriza Sativa sebagai penyaji materi kedua. Mutiara Cinta Amanda sebagai penyaji materi ketiga. Naila Rahma Kurnia sebagai penyaji materi keempat. Putri Septiana sebagai penyaji materi kelima. Regita Ocis Viola sebagai penyaji materi keenam. Rizka Wulantika sebagai penyaji materi ke-7. Di sini kami dari kelompok kedua Micro Teaching akan menyampaikan materi tentang tujuan dan manfaat Micro Teaching dan karakteristik pembelajaran mikro. Tentu saja di dalam presentasi ini nanti kami akan membahas tentang tujuan, manfaat, serta karakteristik pembelajaran Micro Teaching. Dan untuk penyaji materi ke-1 akan disampaikan oleh Saudari Anggini. Kepada saudari dipersilahkan. Tujuan dan manfaat micro teaching. Micro teaching atau pembelajaran mikro adalah sebuah model atau metode pelatihan penampilan dasar mengajar guru yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan, yaitu waktu, materi, dan jumlah siswa. Materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Divana. Kepada saudari dipersilahkan. Selanjutnya yaitu tujuan micro teaching. Micro teaching merupakan salah satu penunjang pengalaman lapangan bagi calon guru. Micro teaching menjadi salah satu latihan terbatas mengenai keterampilan-keterampilan tertentu. Adapun menurut Hasibuan, Ibrahim dan Toemial tahun 2014, tujuan yang diharapkan dari pembelajaran micro teaching antara lain yang pertama, membantu calon guru atau guru menguasai keterampilan-keterampilan khusus agar dalam latihan tidak mengalami kesulitan. Yang kedua, meningkatkan taraf kompetensi mengajar bagi calon guru secara bertahap, dengan penguasaan keterampilan-keterampilan yang akhirnya dapat diintegrasikan dalam mengajar yang sesungguhnya. Yang ketiga, dalam in-service training bagi guru atau dosen, diharapkan yang bersangkutan bisa menemukan sendiri kekurangannya dalam mengajar dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang keempat, memberi kemungkinan dalam latihan pembelajaran mikro agar calon guru atau guru menguasai keterampilan khusus mengajar, agar dalam penampilan mengajar atau dalam proses belajar mengajar terasa mantap, terampil, dan kompeten. Yang terakhir, sebagai penunjang usaha peningkatan keterampilan, kemampuan serta efektivitas dan efisiensi penampilan calon guru atau guru dalam proses belajar mengajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mutiara. Kepada saudari dipersilahkan. Manfaat micro teaching. Pengajaran mikro atau micro teaching memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, bagi calon guru. Pengajaran mikro atau micro teaching bagi calon guru memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, membuat calon guru lebih terampil serta yakin dalam melaksanakan praktek pengalaman lapangan dan memperoleh nilai tinggi dalam praktek pengalaman lapangan. Yang kedua, mendapatkan pengalaman mengajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan dasar mengajar sebelum terjun ke kelas yang sebenarnya. Yang keempat, memberikan kemungkinan untuk mendapatkan berbagai macam keterampilan dasar mengajar lain, serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan itu ditetapkan. Yang kelima, calon pendidik menjadi peka terhadap fenomena yang terjadi di dalam proses pembelajaran, ketika mereka menjadi kolaborator yang mengkritisi teman yang tampil praktik mengajar. Yang keenam, interaksi antara guru dengan siswa menjadi lebih baik pada calon guru yang telah mengikuti program micro teaching. Yang ketujuh, calon pendidik menjadi lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran di sekolah atau lembaga. Yang kedelapan, calon pendidik menjadi dapat menilai kekurangan yang ada dalam dirinya yang berkaitan dengan kompetensi dasar mengajar
melalui refleksi diri setelah praktik ke depan. Yang kesembilan, keterampilan mengajar terkontrol dan terlatih dalam proses pembelajarannya. Yang ke-10, perbaikan atau penyempurnaan secara cepat dapat segera dicermati. Yang ke-11, latihan penguasaan keterampilan mengajar menjadi lebih baik. Yang ke-12, saat latihan berlangsung, calon guru dapat memusatkan perhatiannya secara objektif. Yang ke-13, calon pendidik menjadi sadar bagaimana membentuk profil pendidik yang baik, ditinjau dari kompetensi, performance atau penampilan, attitude atau sikap, dan perilaku. Yang ke-14, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam praktek mengajar yang relatif singkat. Yang kedua, bagi karir guru. Menurut Brown dan Armstrong, 1975 mencatat hasil riset tentang manfaat pengajaran mikro atau micro-teaching, yaitu yang pertama, korelasi antara pengajaran micro-teaching dan praktek keguruan sangat tinggi. Artinya, bagi guru yang berpenampilan baik dalam pengajaran micro-teaching akan berdampak pada saat praktik di kelas, dan hal ini membawa aroma baik pada saat melanggengkan posisinya sebagai guru. Yang kedua, praktikan yang lebih dulu menempuh program pengajaran micro-teaching ternyata lebih baik atau lebih terampil dibandingkan praktikan yang belum mengikuti pengajaran micro-teaching. Artinya, seseorang guru yang mau mengikuti pengajaran micro-teaching terlebih dahulu akan membuat kualitas mengajarnya lebih baik lagi dibandingkan dengan seseorang guru yang tanpa persiapan terlebih dahulu. Yang ketiga, praktikan yang menempuh pengajaran micro-teaching menunjukkan prestasi mengajar yang lebih tinggi. Artinya, seseorang guru yang sebelumnya telah mengikuti pengajaran micro-teaching terlebih dahulu akan membawa nilai prestasi yang baik dalam pengajarannya dan membawa nilai positif untuk keberlangsungan karirnya. Yang ketiga, bagi ilmu pengetahuan. Micro-teaching bagi ilmu pengetahuan berfungsi sebagai sarana atau tempat berkembangnya ilmu pengetahuan. Dengan adanya micro-teaching, ilmu pengetahuan dapat dikembangkan di sini, yaitu dapat dijabarkan atau ditambah dengan konsep-konsep konseptualnya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman di lingkungan siswa tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Naila Rahma Kurnia. Kepada saudari dipersilahkan. Karakteristik pembelajaran mikro. Salah satu kelebihan dari bentuk penyederhanaan melalui pembelajaran mikro, yaitu dengan berlatih hanya memusatkan perhatian pada jenis keterampilan tertentu saja. Setiap yang berlatih berusaha secara terkonsentrasi hanya melatih bagian-bagian tertentu sesuai dengan yang direncanakan. Karakteristik lain dari pembelajaran mikro diantaranya 1. Real teaching. Kedua, specific control of teaching practice. Ketiga, device for preparing teachers. 4. Scaled down teaching. Kelima, individualist device. Keenam, providing feedback. Dan yang ketujuh, specific teaching skill. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Septiana. Kepada saudari dipersilahkan. Keterampilan mengajar. Allen dan Ryan menjelaskan jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Untuk menguasai setiap keterampilan dasar mengajar ini dilakukan melalui setahap demi setahap atau setiap bagian secara maksimal dan tuntas. Adapun jenis-jenis keterampilan dasar mengajar tersebut adalah 1. Variasi stimulus atau stimulus variation. 2. Keterampilan membuka atau set induction. Ketiga, keterampilan menutup atau closure. Keempat, penggunaan bahasa isyarat atau silence and nonverbal cues. Kelima, memberikan penguatan atau reinforcement of student participant. Keenam, keterampilan bertanya, fluence and asking question. Ketujuh, keterampilan membuat ilustrasi dan contoh, illustration and use of example. Kedelapan, keterampilan menjelaskan atau lecturing. Dan yang kesembilan adalah completeness of communication. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Regita. Kepada saudari dipersilahkan. Jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Adapun jenis-jenis keterampilan dasar mengajar tersebut adalah yang pertama, stimulus variation atau variasi stimulus. Pemberian stimulus pembelajaran secara bervariasi atau tidak monoton. Variasi stimulus bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti
variasi dalam menggunakan metode, media, gaya mengajar, suara, dan variasi dalam menggunakan komunikasi pembelajaran. Tujuan pemberian stimulus yang bervariasi adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis, menyenangkan, dan kaya dengan sumber belajar. Tipe belajar manusia bisa dibedakan dari beberapa model, yaitu tipe visual, tipe auditif, tipe motorik, dan tipe kinestetik. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi keragaman tipe-tipe belajar siswa, maka pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus dinamis, bervariasi, tidak monoton, agar perbedaan cara belajar siswa dapat terlayani dengan baik. Yang kedua yaitu set induction atau keterampilan membuka. Keterampilan membuka pembelajaran yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Membuka pembelajaran secara teknis bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menyampaikan salam, mengajak siswa memulai dengan cara berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Tujuan utama dari kegiatan membuka pembelajaran yaitu menciptakan kondisi siap belajar atau pra-pembelajaran. Yang ketiga yaitu closure atau keterampilan menutup. Keterampilan menutup pembelajaran yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh dan hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Seperti halnya dalam kegiatan membuka pembelajaran, dalam kegiatan menutup pembelajaran ada beberapa cara atau teknis yang dapat dilakukan. Misalnya, menutup dengan cara membuat kesimpulan, membuat ringkasan, mengadakan refleksi, menyampaikan review, dan menyampaikan salam penutup lainnya. Tujuan yang ingin disampaikan dari kegiatan menutup pembelajaran adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang utuh terhadap semua materi yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya. 4. Silence and non-verbal cues atau penggunaan bahasa isyarat. Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi interaksi. Sebagai suatu proses komunikasi untuk menciptakan suasana atau proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan kondusif, maka penggunaan bahasa-bahasa isyarat tentu dinilai akan menciptakan pembelajaran yang efektif. Misalnya, dalam menggunakan komunikasi lisan, apabila seorang guru secara terus-menerus berbicara atau menggunakan metode ceramah, menjelaskan materi dengan pembicaraan yang cepat, tanpa henti, maka guru tersebut akan lelah dengan sendirinya. Juga, pesan dari pembelajaran tidak akan tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan, sebaiknya guru memberikan selingan dan penggunaan bahasa isyarat atau diam sejenak atau silence. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizka. Kepada Saudari dipersilahkan. Yang kelima adalah memberikan penguatan atau reinforcement of student participation. Yang keenam adalah keterampilan bertanya atau fluence in asking question. Yang ketujuh adalah keterampilan membuat ilustrasi dan contoh atau illustration and use of example. Yang kedelapan adalah keterampilan menjelaskan atau lecturing. Dan yang terakhir adalah completeness of communication. Itulah materi yang sangat luar biasa yang dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok 2 Micro Teaching. Sebelum saya menutup presentasi pada video ini, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan dari presentasi. Jadi, Micro Teaching atau pembelajaran mikro adalah suatu model atau metode pelatihan penampilan dasar mengajar guru yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Dengan waktu, materi, dan juga jumlah siswa, itu sangat disederhanakan. Micro Teaching juga menjadi salah satu latihan terbatas mengenai keterampilan-keterampilan tertentu. Pengajaran mikro memiliki beberapa manfaat bagi guru, yaitu bagi karir guru dan juga bagi ilmu pengetahuan. Micro Teaching bagi ilmu pengetahuan berfungsi sebagai sarana atau tempat berkembangnya ilmu pengetahuan. Untuk karakteristik utama dari pembelajaran mikro sebagai pendekatan pembelajaran
mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kemampuan mengajar, yaitu proses latihan mengajar dalam bentuk yang disederhanakan. Penyederhanaan proses pembelajaran ini meliputi seluruh komponen pembelajaran, baik dari tujuan pembelajaran, isi atau materi, metode, dan media, serta keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru. Itulah kesimpulan yang bisa saya paparkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 Micro Teaching. Apabila ada tutur kata yang salah maupun pemaparan materi yang kurang tepat, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.